Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan, keluangan waktu sehingga bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah penuh dengan berkah. Mugi-mugi kita semua tergolong manusia-manusia yang digolongkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, pribadi agung, pembawa risalah yang penuh dengan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kelak keluarga tercinta kita, istri kita, suami kita, anak-anak duria kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anakku yang berbahagia, ini merupakan sebuah kehormatan, kenikmatan bisa hadir. Ini baru saya tahu di sini ada Masjid Muhammadiyah sebesar ini. Besar. Padahal saya itu ngajar di 16, Pak. Sering lewat sini, yang saya tahu itu Ar-Royati situ lewat. Ternyata di sini ada TK Abahnya. Ada TK di mana? Di belakang. Ada TK Abah, ada Masjid Al-Amal. Masya Allah, alhamdulillah. Dan jamaahnya luar biasa banyak, nggih. Luar biasa. Dari anak-anak sampai bapak-bapak, masya Allah. Ini cuma materinya ini tak sampaikan, banyak anak-anak ini gak blenger ini. Materi ini soalnya materi tentang kematian. Si enom Pak aku Pak, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, karena kematian itu tidak akan datang kecuali Allah sudah tetapkan, dan tidak peduli kapan, di mana, dengan siapa Anda, berapa usia Anda. Beberapa waktu yang lalu, ini cerita awal. Ketika liburan panjang, seingat saya itu Desember kalau nggak salah, Desember 2024, ketika saya baru nyampe rumah setelah rapat di pimpinan daerah Muhammadiyah, itu saya scroll Instagram, ada sebuah berita, ada anak hanyut di Waduk Kedurus. Itu pikiran saya langsung kalut, Pak. Kok nanggone Kedurus CDE 16, langsung saya, Pak, kontak Pak Lurah, kontak Babin, kontak Polsek, mohon info Pak, cari info sana kemari. Belum Ustaz, belum, saya cari info kemana-mana. Itu jam 6:30 saya share di grup kedinasan sekolah, bingung semuanya. Lalu saya coba share ke anak-anak. Ada yang menginfokan, Tat, itu mohon maaf, anaknya penjual PKL yang di depan 16. Pikiran saya tertuju pada satu wajah yang saya kenal wajah itu. Masuk anaknya bapak ini. Karena saya pernah bertemu dengan beliau itu ketika wisuda putranya di PU. Dan itu siswa alumni siswa SMP Muhammadiyah 17 Kedurus nih lho, Pak. Pikiran saya di situ. Saya tanya sama istri, "Mi, sapa biyen murid sampeyan sing sampeyan ceritani saiki sekolah nang ngene daerah Patua sana?" Lupa. Akhirnya saya cari informasi, panggilannya itu Caca apa siapa gitu loh. Dan terungkap namanya Pandowo. Dan itu ternyata betul alumni SMP Muhammadiyah 17. Dan itu sedang bermain bersama rekan-rekannya.
5 rekan ini, 1 yang meninggal dunia, 3 ini anak 16. 3 ini 16. Kelas 7, kelas 7, kelas 9. Lah inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kematian itu menghampiri kita dengan cara-cara yang tidak pernah terduga. Kematian itu menghampiri kulolan panjenengan sedoyo dengan cara yang unik yang tidak pernah terbayangkan dalam benak pikiran kita. Tapi bagi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita meyakini kematian itu adalah sebuah kepastian. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Enak-enak senden, nggih Pak nggih. Nggih senden, sendakep, nggih Pak nggih, kademen. Nggih. Moro-moro gak tangi. Enak-enak sujud, enak-enak ruku. Ndak ada yang tahu Bapak Ibu. Enak-enak bal-balan, nggih. Ini anak-anak kita kadang-kadang itu halah opo sik enom nggak mungkin. Berapa banyak orang-orang yang mengira dirinya itu masih muda, masih belia, nggak mungkin lah, cik enom. Saya akan mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang ini kan masuk bulan Februari tanggal kedua. Saya akan mengajak jenengan flashback sebagai rasa syukur kita kepada Allah. 4 tahun, 10 bulan lebih 1 hari. 2 hari. Sekarang tanggal 2 ya? 2 hari. Enten apa Pak? Kenapa? Covid. Betul itu. Saya hitung Pak. 3 Maret 2020. Selalu saya sampaikan dimanapun sebagai apa? Sebagai reminder. Sebagai pengingat. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya hari ini yang mendengar suara saya, yang hari ini bisa merasakan nikmatnya hidup bersama anak cucu, bersama keluarga. Jenengan itu adalah manusia-manusia pilihan. Jenengan itu adalah pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Berapa banyak manusia-manusia yang secara materi, kekayaan, berapa banyak orang yang hartanya itu lebih kaya daripada kita, usianya lebih muda daripada kita, atau usianya lebih tua daripada kita, itu yang mendahului kita. Coba jenengan pikirkan. Saya itu masih ingat 2021 akhir Mei itu pimpinan-pimpinan ormas, organisasi masyarakat dan keagamaan dipanggil oleh Pak Wali, dikumpulkan di Pemkot, dijak rundingan, disampaikan bahwasanya pemerintah kota dapat informasi bulan Juni eskalasi gelombang Covid akan meninggi, minta solusinya karena waktu itu sudah luar biasa tinggi. Ada usulan menarik dari Pak Musa Abdullah, waktu itu menjadi Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Usulannya ngeten Pak, mohon izin Pak Wali Kota, karena eskalasi diperkirakan akan tinggi, kami mohon dengan sangat kaum muslimin, saudara-saudara kita yang Islam khususnya, ketika meninggal dunia, rawat sebagaimana seorang muslim, mandikan, sucikan, rawat sebagaimana kita sebagai seorang muslim. Gaduh, nggak ada yang berani, Napa nek kampung niku jenenge mudin ya. Mudin tiarap semuanya ndak berani. Wong nek enten waktu Covid niku lek wong meninggal iku plek bungkus, ngoten nggih. Kok bungkus lompia ngono, plek. Glundung, ngoten nggih. Ndak ada yang berani. Waktu itu Pak Musa Abdullah, sekarang bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, itu ngomong, kami siap menyiapkan tenaga karena lokasi pemakaman Covid itu ada 2. Mana Pak? Keputih sama Menowo, Babat Jerawat. Wes cuma 2 tok. Pak, kami dari Muhammadiyah siap yang di Keputih. Itu ada. Dan menariknya, yang di Keputih itu
pemuda Muhammadiyah sing gak percaya Covid. Apa Covid itu? Propaganda itu. Itu akal-akalnya Amerika itu. Oh, tidak percaya. Tapi mau menjadi tim pemulasaran jenazah, mau menjadi tim untuk menghandle, menyalatkan, mensucikan para jenazah yang sudah dibawa dari rumah sakit ke situ. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pemuda Muhammadiyah ini yang dulunya nggak percaya Covid, Pak, setelah mensucikan baru percaya Covid itu ada. Karena dia bisa bedakan mana yang meninggal komorbid karena Covid, mana yang benar-benar tidak karena Covid. Itu kelihatan, Pak. Kalau pemulasaran tim jenazah itu kan pakaiannya itu astronot. Apa namanya itu? Hazmat, putih-putih, wis pokoknya gemberwujud lah karuan. Itu wis pakai penutup semuanya. Ngucek moto itu enggak bisa. Jadi ketika mata keringat itu gini-gini, Pak. Karena saya mendampingi. Nah, betapa kita coba untuk berpikir merenung mendalam. Ya. Betapa bersyukurnya jenengan, betapa bersyukurnya kita, betapa bersyukurnya saya. Andai kata ini masih Covid, Pak, saya mungkin masuk isoman. Watuk gak mari-mari. Ono sing watuk mriki, Pak. Watuk dicurigai. Kok watuk? Wahing lho dicurigai. Nggih, nek riyen ana wong wahing iku langsung tatapan mata itu penuh dengan curiga. Lu wahing, ngoten nggih. Atau ketika kita mendengar suara ambulan, wala-wala nggih. Pokoknya minum obat atau pengumuman. Enggak tahu masjid ini juga mengumumkan, pasti mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten nggih, telah meninggal dunia, ngoten nggih. Dulu nadanya itu nek takok, ya Allah, sapa sing gak ono. Ngoten nggih. Inna sakit opo. Tapi ketika Covid 3 kali sehari, 5 kali sehari, pertanyaan nadanya beda. Ketika ada orang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sapa maneh? Nggih, saking pandeminya, dan itu ada pada masa sahabat, pada kepemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amwas, wabah Amwas, itu sahabat-sahabat juga banyak yang ngeyel. Banyak yang ngeyel, ya, banyak yang ngeyel. Alah, juga mungkin. Dan yang menemukan konsep jaga jarak, social distancing itu sahabat yang cerdas, ya, Amr bin As. Social distancing kita mengenalnya, itu sudah ada. Nah, maka mari kita coba untuk merenung. Karena kematian itu bagi seorang Muslim bukan untuk ditinggal lari, ya, tetapi disongsong, disiapkan dengan pasti. Orang-orang Muslim itu meyakini kehidupan di dunia ini adalah sementara. Sementara, Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf. Ini selalu saya sampaikan. Paling sepuh di sini usianya berapa? Berapa, Pak? 27 kayak gini gini. Oh, 73. 73, Pak. Malah sepuh lagi. Pinter, Pak? 80. Masya Allah. Ada yang lebih sepuh lagi? 7. Ada 100. 73, 80. Masya Allah. Masih ingat, Pak? Khitan dulu usia berapa, Pak? Sunat usia berapa? 7 tahun? 12. 73 dikurangi 12, 61. 61 kali sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha. 61 kali merayakan menikmati bulan suci Ramadan. Betul nggih, Bang? Mugi-mugi kita semua bulan suci Ramadan besok dipertemukan oleh Allah. Sampai hari ini tidak terasa ya, Pak ya. Gak kerasa ya opo loro kabeh awakku iki. Moro-moro usianya 73 tahun. Mak bedundung 80 tahun. Makan gak enak. Sembarangan gak enak. Tetapi itu adalah sebuah proses keniscayaan dilalui. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu yang senantiasa merenung. Karena apa? Nanti ada orang-orang itu yang mereka akan berselisih ketika mereka hidup di dunia. Lapo sih
Hidup ya hidup, tidak ada. Kebangkitan, the resurrection day tidak ada. Hidup ya hidup, mati mari selesai. Orang-orang ini nanti ya, diceritakan di surat An-Naba juz ke-30 surat ke-78, amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il adim, tentang berita yang besar yang ketika mereka hidup di dunia mereka itu abai, wis pokoknya cuan, pokoknya golek duwe, sholat itu sakobere, saenake. Orang-orang ini alladihum fihi mukhtalifun, berselisih. Ketika apa? Ketika mereka dibangkitkan. Jadi ketika semuanya telah dimatikan oleh Allah, makanya nek tahun baru niku hati-hati Pak, ojo sampai ganggu ngajak malaikat niup trompet, molo itu jenenge. Melok-melok niup buyar. Jadi ketika semua ditiup, plok, tiupan kedua tangi meneh, diladap kabeh seolah-olah matahari sejengkal di atas kepala. Ketika semua orang berselisih, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, itu akan bertanya-tanya seperti itu. Berselisih, loh. Mas, adik-adik, pernah nggak sampean bangun tidur, deladap, deladap, cekekal mau pernah ya? Nanti seperti itu. Orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya, ya, mengabaikan perintah Allah, ini kok deladap, loh. Kemarin itu ada teman yang meninggal di RSPAL. Ada penunggu lain bilang seperti ini, mati, iya, gak tahu sholat, iya tak, iya, belas. Mama aku lihat cerita mbak pepres ini kan seperti itu, gak tahu sholat, iya tak, iya. Nek urip iku senengane foya-foya. Lho, ngoten Bu. Tak rungokno ae. Lho itu masyarakat kita. Nggih. Anak yo gak tau salat. Loh, ini percakapan agamanya Islam. Nggih, Muslim. Jenengan ini hidup di dunia niku cari nopo to, Pak? Kadang-kadang kita itu loh, sak piring rong piring cukup. Nggih. Cukup Pak. Maka pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu selalu deep thinking, selalu merenung. Mohon izin, matur nuwun Pak. Ini tadi mulai dari pagi saya, morak-marik. Tadi dengan pimpinan cabang Mulyorejo. Tadi jam 4 nonton TV enggak Bapak Ibu? Enggak nonton TV. Sekarang ada tontonan Bu, lah ini promosinya TV-mu, ya. Nggih, TV-mu, nggih. Tadi siaran perdana TV-mu. Nonton, ada yang nonton, Pak, Bu? Ada nggih? Tadi sinten pembicaranya? Pak Suhadi. Pak Suhadi. Kebetulan kami kepala programnya, jadi harus ngawal tadi. Perdana ini syiar. Kenapa jamane? Supaya apa? Pribadi-pribadi itu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ingat kepada Allah. Karena mereka manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah itu ngenteng lo dunya tok isine pokoknya. Nah, nanti ketika dibangkitkan itu ada dua jenis golongan. Golongan yang berwajah hina, mukanya tertunduk penuh dengan kesedihan, kehinaan, muram, durja. Tidak ada aura-aura positifnya sama sekali. Jangan pernah nggak lihat ibu-ibu biasanya pengamat sejati, lon wajahnya lo merengut ayo, uang kok setengah alisnya ditekuk ayo, guyu. Kadang-kadang kan pancaran wajah itu bisa mencerminkan kondisi ya Bu ya. Ada tiang niku
Tidak perlu perawatan, Bu. Istri saya itu tidak perlu pakai perawatan glowing, tidak perlu. Pakai apa namanya skincare, tidak perlu. Ya. Dibasuh dengan air wudhu, cukup pakai pipa nomor pira ya? Nomor 4, apal Bapak Sri Rukokno ya. Cukup, cukup, itu aja cukup. Nah, nanti ini ada wajah orang-orang yang berwajah hina. Wujuhu yauma idin khasyiah. Oh, sedih tok isine kowe. Berengut ae. Nggih. Lah ini jangan sampai. Loh. Setiap kita itu kan mendambakan surga. Dunia ini ku pendek Bapak Ibu. Dunia itu singkat. Justru karena pendek dan singkat menjadi penentu kita. Nggih. Jadi penentu kita. Jadi biarkan dunia itu menunggu. Jangan kejar dunia. Katos ngeten, mohon maaf. Ada mahasiswa nggak di sini? Mahasiswa? Mantan mahasiswa? Mantan. Jenengan mantan mahasiswa. Kalau mau konsultasi skripsi ke Pak dosen, jenengan nunggu napa mboten? Nunggu. Ye. Berarti Pak dosen itu penting. Pak guru mau apa namanya itu ngajukan remedi, jenengan nunggu. Lebih penting mana berarti? Pak guru. Nah, dunia lebih penting mana jenengan sama dunia, sama akhirat? Akhirat, Pak. Maka biarkan dunia itu menunggu. Utamakan sholat, utamakan perintah Allah. Biarkan dunia menunggu. Wong hidup kita itu sesungguhnya menunggu waktu-waktu sholat. Subuh ke duhur itu panjang, maka diisi dengan sholat duha, dengan bekerja. Nih waktu nih duhur, break, sholat sih. Makanya itu dibiasakan. Makanya kebiasaan Pak Menteri yang baru ini, the 7 golden habit itu luar biasa Pak. Ini loh, nek duwe menteri wong beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang didahulukan itu adalah karakter keimanan ketuhanan. Nah, Pak, karakter yang pertama apa? Bangun pagi, beribadah. Lo itu kan pembiasaannya seorang muslim. Itu Masya Allah Pak. Karena yang disentuh itu adalah ruhiyahnya. Supaya apa? Nanti ketika dibangkitkan itu terbiasa. Karena hidup ini itu adalah sebuah pattern, pola. Ngapunten, tiang niku nek kebiasaan zikir, senantiasa zikrullah. Ketika wafat itu ndak jauh dari itu, Pak. Tapi nek lambe turai kebiasaan sing ngono-ngono iku mau, kelakuan ngono-ngono iku mau. Di akhir hayatnya ya memper-memper kados ngoten niku wau. Dan ketika dibangkitkan ya sama, akan menjadi manusia yang berwajah hina. Golongan yang pertama. Golongan kedua, berwajah gembira, cerah, penuh dengan kebahagiaan, terpancar aura positif. Masya Allah, sume, ganteng, terpancar. Aura positif itu tidak bisa dibijui Bapak Ibu. Jenengan pernah nggak ketemu wong set ngeten nggih, wong iki lho nyenengno, wajane lho nenangno ati, ngoten nggih. Walah seneng. Itu insting. Ya Allah, wong lho enakan. Itu belum ngobrol banyak-banyak, wong enakan. Pernah nggak jenengan ketemu set becungi ae, wajahnya gak friendly blas, ngoten nggih. Lho itu Masya Allah, itu aura. Dan di akhirat nanti dua golongan ini akan dibangkitkan, dan ini akan menjadi sebuah pilihan. Dan itu pembentukannya di dunia ini. Di dunia ini kula panjenengan semua seringkali diingatkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lho dunia ini kalau kita sudah dikasih resepnya. Sampean itu mau memposisikan di mana? Senantiasa menjadi kelompok yang senantiasa fujur atau watakwaha, dan itu tergantung sistem atau lingkungan kita. Bahasanya orang-orang itu mak-mak itu bestimu sopo, besti
Lingkaran itu berpengaruh Bapak Ibu. Makanya saya ngomong kalau sama anak-anak itu gampangnya ngeten, rek pakai kode seperti ini, cek, kodenya love, cek temanmu. Jika temanmu itu membuat kamu semakin giat belajar, pertahankan. Cek temanmu. Jika membuat dirimu semakin sayang sama orang tuamu, pertahankan. Cek temanmu. Jika temanmu itu membuat kamu semakin prestasi, penuh dengan kegiatan positif, pertahankan. Tapi cekan koncomu nek membuat kamu semakin malas belajar, wani sama orang tua, jauh dari agama, tinggalkan Bapak Ibu. Loh, betapa pentingnya ini disebut sebagai support system community. Saya kemarin itu Sabtu pagi itu ke sekolah, lalu cuci mobil baru nang Kedurus Doko ya Bu ya, ada ya, tak taruh situ, lalu tak tinggal, Mas tak tinggal nang Buri. Di situ ada masjid, masjid apa itu, Rahman apa sebelah sana apa ya, masjid. Di situ Pak, Masya Allah, saya ketemu anak 16 ngapunten, bawa sarung, kita nih guru mulai. Ustaz, wih alhamdulillah, ya sip. Di situ ngelompok. Lah ini Masya Allah, bagaimana anak-anak itu ketika liburan cinta dan mau ke masjid. Penting Pak Bu, saya kampanye bagaimana mewujudkan masjid yang ramah anak. Loh, ngene ramah anak, senang, betah. Perkara nang kono nang Almal ono kajian, iya apa jajane gak masalah. Ono apa? Ono lontong balape, gak masalah. Makanya saya itu paling getol berbicara tentang bagaimana mewujudkan masjid itu sebagai pusat peradaban. Anak-anak seneng nang masjid, betah nang masjid. Ngapunten, nomor 80, 70, swidak wayahe, Pak. Nggih, wis wayahe sadar diri, sadar posisi. Minyak sing digawa, minyak kapak. Nggih, minyak kapak, balsem gak karu-karuan. Wis biasa, sosok terdepan diisi, ndak apa-apa wayahe kok menjemput bola. Nggih Bang nggih. Karena ndak tahu. Ndak tahu. Tapi bagaimana anak-anak ini Bapak Ibu? Masya Allah, betah di masjid, senang di masjid. Ngapunten, takmir sinten iki? Ketua takmir Pak Taufik, Masya Allah, Kak Afik ya. Ada wifi-nya enggak? Ada? Enggak ada? Harus ada. Mohon maaf, 2018 saya itu menulis sebuah tulisan, masjid digital mungkinkah? 2018 Pak. Iya 2018, 17 atau 18 saya lupa. Masjid digital mungkinkah? Kenapa? Digitalisasi kehidupan itu menjadi sebuah keniscayaan. Anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, ini HP menjadi pegangan. Bagaimana kita menjadikan masjid itu tempat tongkrongan anak-anak. Jangan sampai koyok zaman kulo. Ono arek rame ora kaplok kono rame ae. Metu kono salat rame ae kono niku. Akhirnya di sini muncul anak, gak salat, mo wajo ngamuk-ngamuk ya penggaweane. Jahat wonge. Wonge gak nang kene, gak ono nang kene, gak ada. Wong sing jahat-jahat nang kene wonge api-api ya Pak ya Mas ya. Lho itu Masya Allah sehingga anak trauma. Mohon maaf. Sehingga anak nang markop ae. Tuku ST 2500 ngentekno wifi ni wongi datai dientekno ae kayak Free Fire-an, PUBG, Mobile Legend, Free Fire. Wih, ngeri ngono iku bacane mainan. Bagaimana kita membentuk sebuah anak-anak yang memiliki kesadaran emosional spiritual Bapak Ibu? Dibentuk mulai sekarang sehingga ketika anak itu terbentuk disentuh hatinya. Nah masjid insya Allah yang dibuka itu bukan yang aneh-aneh. Jenengan sama saya sama anak-anak lebih canggih anak-anak. Saya itu nek nyimpen file itu Masya Allah WA itu diarsip. Jenengan pengen delok WA itu mari gak ono apa-apa. Tapi anak-anak kita itu luar biasa dan ini ditumbuhkan menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang senantiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak itu di masjid, betah di masjid, wah nyaman Bu. Minimal ketika di masjid mereka tidak akan buka apa
konten-konten yang receh, konten-konten yang merusak, atau sekarang kita mengenalnya sebagai, siapa yang pernah dengar istilah ini? Brain rot. Brain rot. Wah, itu Masya Allah, itu menghampiri anak-anak kita, sehingga menjadi pribadi yang gak ngurusan, gak ngerekenan. Ketika tua, yos menjadi mama-mama muda, papa-papa muda yang tidak pernah memperhatikan kehidupan akhirat. Tidak ada. Karena sekarang ini banyak perceraian, pernikahan dini banyak, tapi di satu sisi perceraian juga meningkat. Karena pondasi yang dibangun ketika nikah itu bukan sekedar atas nama cinta, cinta fitri, enggak. Pondasinya bukan ke agama. Bagaimana membentuk generasi yang selalu memikirkan untuk kehidupan yang abadi. Bagaimana mencetak generasi pribadi-pribadi yang senantiasa memikirkan kehidupan yang penuh dengan kekekalan. Supaya apa? Tidak ada penyesalan pasca kematian. Nanti itu ada orang-orang yang berkata, aduhai, kiranya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Ini Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dulu ketika di dunia kami taat kepada Allah dan Rasul. Bentuk penyesalan. Ya laitana. Aduh. Menyesal itu di depan apa di belakang? Di belakang, di depan pendaftaran. Loh, ini Masya Allah Bapak Ibu. Ngapunten, mohon izin, mohon maaf. Setiap kita, termasuk saya, punya masa lalu. Betul Bu? Pak? Punya masa lalu yang istri kita, punya masa lalu yang suami kita, punya masa lalu yang anak, istri, suami, tidak perlu tahu. Betul? Tidak perlu tahu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tutup. Selesai. Tapi dibuka dengan lembaran baru. Siapa sih yang nggak pernah maksiat kepada Allah? Siapa sih nggak pernah? Semua pernah. Tetapi jangan sampai kita ketika nanti dibangkitkan menjadi orang-orang yang berkata ya laitana, menyesal, nyesel. Karena di dunia ketika diberikan oleh usia, kenikmatan, kesempatan, lali, lupa. Makanya anak-anak ini Masya Allah digandeng Bapak Ibu. Kesuksesan kita sebagai orang tua itu adalah ketika anak-anak kita bangun dengan sendirinya ketika menjelang subuh. Saya gak mau tahajud kan tepen wis menjelang subuh. Saya itu kadang-kadang sampai heran. Satu kelas isinya 30 anak. Yang pengen masuk surga diangkat tinggi tangannya, 30 ngacung kabeh. Wah. Pengen masuk surga, pengen Ustaz, luar biasa. Yang pengen berkumpul bersama ayah dan bunda di surga, diangkat tangannya, ngacung kabeh, luar biasa, keren. Yang tadi pagi nggak sholat subuh, tolak-tolak-tolokan ini, ngacung nggak lebih daripada 30%. Alasannya sama semua, ketiduran, kesiangan. Wong tuamu gak nangeni tali. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi monggo, mari kita coba untuk membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa memikirkan kehidupan yang lebih kekalnya. Maka nanti di akhirat itu ada orang-orang yang menyesal karena tidak taat kepada Allah, menyesal karena tidak beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, menyesal karena mempersekutukan Allah. Wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Betapa sekiranya dahulu kami menuruti saran temanku, tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ia menyesal, tapi penyesalannya itu terlambat, telat. Ini bahasa di wong Surabaya, kasep cak, kasep. Dulu sempat rame sebelum Covid itu, ada orang-orang yang di pinggir jalan jengking-jengking sampai ndelok-ndelok. Iya, apa Pak?
Didelek tangan lho bahasane, Pak. Akik. Ada orang itu nggendengi akik itu sampai luar biasa. Akik kalau munyeng, kalau mendem. Gara-gara akik iki saiki daganganku laris. Betul, Pak? Nek akike dicoplot iku pelan-pelan, dikei minyak. Wah, dibungkus ambek kain sutra, didelen dukur. Masya Allah. Ada seperti itu yang menuhankan selain Allah, mempersekutukan Allah. La tusrik billah. Allah itu Masya Allah benci wis pokoknya. Diduakan itu benci. Kok Allah, Bu? Bapak wayu oleh guyune ini. Istri kita itu diduakan aja ndak mau. Bagaimana dengan zat yang maha mencipta kita? Tambah gak karu-karuan. Ini Masya Allah. Dan ini adalah orang-orang yang menyesal nanti di akhirat karena menduakan Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Oh, ini menyesal nanti. Menyesal karena berteman dengan teman yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, kerusakan. Pertemanannya tidak ada kebermanfaatan, temannya tidak ada kebaikan. Ya laitani lam atakhid fulan khalilah. Wahai celaka aku, sekiranya dulu ketika di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Itulah teman-teman yang selalu mempengaruhiku sehingga aku menjadi pendosa, terjerumus kepada kemaksiatan dan kehinaan. Jadi nanti termasuk setan. Setan itu nanti di akhirat ya apa Bapak Ibu? Cuci tangan. Lah lapo enggak pernah ngajawabmu kok. Engkau cumaan. Pernah enggak Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, di dalam pikirannya itu tarik-tarikan. Jubuen. Ojo. Halah kan sing delok. Didi ae, gak usah. Wis talah gak apa-apa. Gak sing ngero. Ojo. Nggih. Pernah Bapak Ibu? Pertarungan, sebuah pertentangan dinamika di dalam jiwa kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu bergerilya luar biasa. Makanya betapa pentingnya kita itu memperhatikan teman, konco, besti. Orang itu tidak akan gini, tiang niku tidak akan berkumpul kecuali sesuai dengan frekuensi ini. Senengani sekak ya kumpul sampai sekak. Senengani membahas anak-anak game-gamean ya kumpulannya game-gamean. Sing senengani mancing ya mbek mancing. Betul apa nggih? Iya, itu teman. Tapi bagaimana kita membuat teman itu yang bisa membuat kita, mendorong kita terkondisikan untuk senantiasa iki lapo maneh saiki. Gawe apa? Orang Muhammadiyah itu Masya Allah legan golek mongan. Saestu Bapak Ibu. Orang-orang Muhammadiyah niku wong nganggur bukan. Semuanya ya gak nganggur. Tapi ya senengane ngurusi wong. Mohon izin, saya kalau selesai ngajar itu nggak langsung pulang Bapak Ibu. Kalau pulang sore itu tertawa itu pintu saya itu. Sore wis mulai ngoten. Setelah ngomah, kadang-kadang saya sendiri kalau di rumah terlalu sore itu lapo ya. Karena kita selalu berusaha untuk mencari apa yang bisa kita lakukan. Karena pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir memiliki prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi penebar-penebar kebaikan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwanya dengan bersama-sama koncoane. Lo ini tadi Masya Allah di studio TV Bu Jatim 1 di daerah Kapasan. Ini kemarin Pak Heru ikut pelatihannya. Ini Pak Heru ini nang-nang ono, pokoknya gambar bergerak Pak Heru. Dan itu apa? Menyebarkan Bapak Ibu, lo kebaikan. Ada karena gini, nggak semua orang itu bisa IT. Kados ngeten iki makanya Masjid Al Amal 1 minggu ini harus punya WiFi. Pak Fik,
Mas, sepakat nggak nangkinin wifi nih? Kak Kurungu, sepakat apa enggak? Oh, buantar cok game-giman aja antemnya. Itu Bapak Ibu. Lalu ada LCD yang permanen. Loh, ini kebutuhan. Hari ini yang nggak bisa hadir menyaksikan melalui ini live streaming apa taping, Pak? Streaming live. Oh, enggak, taping, rekaman. Itu nanti bisa nonton di rumah. Oh, lu dari ya. Lu iya rek. Masya Allah. Lu itu penting Bapak Ibu. Sik gak usah teko. Channel Pak Heru. Apa channel? Potret Heru. Iya. Apa? Jepretan Heru. Wah, itu akan menjadi jariahnya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jari-jari. Betul ya? Ada dulu ya? Jari-jari. Siapa itu, Pak? Yang gini-gini dulu ya? Itu Masya Allah. Nah, ini penting. Bagaimana kita membentuk komunitas, teman yang penuh dengan kebaikan. Menyesal karena harta kekuasaannya tidak digunakan untuk akhiratnya. Menyesal Bapak Ibu. Ketika Covid ada orang kaya dari Sumatera ke Bandung, pengen mendapatkan perawatan terbaik, sewa jet pribadi, juragan tambang, berangkat dari Sumatera ke Bandung, mau masuk rumah sakit yang bagus, budal, cus, di atas meninggal. Loh, Masya Allah Bu. Maka ketika hari ini kita dititipi oleh Allah harta, kekayaan, salurkan, perjuangkan, infakkan. Jangan sampai harta kita, tahta kita, kuota kita. Loh, ya, harta, tahta, wanita, kuota. Iya Pak ya. Lu sekarang itu kan orang sampai ke bapak-bapak kalau pengen ngerjain putra putrinya gampang saiki. Ojo ditukakno kuota. Lah belum, mak lah. Karena salah satu kebutuhan hari ini itu adalah kuota. Harta tata kuota yang kita miliki ini jangan sampai tidak memberikan kita kebermanfaatan di dunia. Ketika kemarin pelantikan DPRD, lalu ada staf-staf menteri, saya punya teman plek konco, saya ngomong gini, nek wis tadi kaso kaken pola. Ternyata menurut penelitian, orang itu penyakitnya tinggi bukan karena pola hidup, gaya hidup, tapi kakean pola. Ketika belum jadi, itu biasa. Saya pesan itu Pak. Orangnya sekarang di Jakarta. Sampean wis dadi tetep kok ngene. Karena nanti sampean itu hidup dengan lingkungan yang berbeda, gaya hidupnya beda, cara makan beda semuanya. Tetap bertahan. Bagaimana kekuasaan yang sampean miliki, jabatan yang sampean emban itu tetap memberikan akses. Masya Allah. Konco itu memberikan nasihat meskipun pahit harus disampaikan. Penting Bapak, karena gini, orang tiang niku nek gurung duwe jabatan, ambek duwe jabatan beda ndak? Beda, dan kita wajib kalau kita mengaku teman wajib dilingno. Aja biasae, gak usah ngono. Penting Bapak Ibu. Karena biasane maem 15.000, 20.000 naik strata gak gelem ngono, bisa merubah gaya hidup akan pola. Maka harta kita yang kita miliki, tata kita yang kita jabat, kuota kita yang banyak, jangan sampai membuat kita menyesal. Menyesal karena dulu ketika di dunia tidak pernah memberi makan orang miskin, tidak percaya hari kiamat, dan suka menghibah. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak pernah menjalankan sholat, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Di sini ada program Jumat Barokah. Ada Pak ya? Ada nggih? Berjalan berapa tahun Pak Afik? Lama nggih? Ngapunten. Saya kalau lewat Gunung Sari itu kan, Gunung Sari juga pagi itu mesti ya. Pagi apa Jumat ya? Jumat ya. Bagi-bagi nasi. Mohon maaf. Bagi kita, sebagian kita, nasi bungkus yang harganya 5.000, 6.000, 7.000 itu tidak ada apa namanya, itu tidak ada nilainya. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita dinanti Bapak Ibu, ditunggu saestu. Bagi sebagian orang itu apa sih sekian wong, tapi sebagian orang yang ditunggu. Nah, kita perlu mengingatkan orang-orang saudara-saudara kita kanan kiri depan belakang yang memiliki kelebihan harta. Ojo lali, sucikan hartamu,
bersihkan rezekimu dengan berbagi kepada saudara-saudaramu. Ingatkan, tidak apa-apa. Ini zaman ini para sahabat biar khud min amwalikum, suruh ngambil, karena banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di khud min amwalikum, ambil hartanya, paksa ambil, jopuk, bagikan. Nah sekarang ini kan kalau ngono kan jadi dimusi orang itu. Ini lanjut sebentar nggih. Menyesal karena dulu tidak bersedekah. Ada orang-orang itu yang berkata, ya Allah, tangguhkan kematianku. Ya Allah, tunda kematianku. Ya Allah, kembalikan aku ke duniaku. Aku ingin mengamalkan satu amalan. Tidak umroh, tidak haji, tidak sholat, tidak puasa, tapi ingin mengamalkan satu amalan, yaitu sedekah. Sedekah, Pak. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ya, ayat ke-10. Pengen nang dunya, pengen dikembalikan, kepengin dihidupkan, hanya ingin mengamalkan satu perkara, bersedekah, beramal. Beramal itu tidak perlu banyak, yang penting konsisten. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Yang penting konsisten. Gimana? Tidak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Setuk sakalan, tidak boleh. Ini Masya Allah. Terakhir, mari kita coba untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa memahami Islam secara kafah, memperbanyak kaji-kajian, menjaga keluarga kita dari jilatan api neraka. Dimulai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh menjaga diri kita dulu, lalu keluarga kita dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya dari tulang belulang jin dan manusia. Andai kata kematian itu mendatangi kita, menghampiri kita, dan ketika Allah telah menetapkan ajal saya, ajal jenengan, ajal kita, ajal itu tidak dapat dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik, pas. Lah mugi-mugi ketika Allah mematikan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfir, innallaha wal ghafurur rahim. Bila bisabilak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.